Teman-teman sekalian, ada kisah yang sahih terjadi di Saudi. Seseorang ini melamar seorang wanita, laki-laki melamar seorang wanita. Kalau antum pernah dengar kisahnya, anggap ini review. Gitu ya. Kalau yang belum dengar, insya Allah dapat manfaat. Orang ini kebetulan melamar seorang wanita dan sudah ditentukan, sudah disepakati, laki-laki ini sangat luar biasa senangnya karena wanita ini kriteria dialah. Waktu dia nazar, ternyata sudah sesuai dengan kulit yang dia inginkan, wajahnya, keluarganya, semua sudah masuk klop. Dan dia sangat bahagia untuk diterima lamaran. 3 bulan akan menikah. Subhanallah, si laki-laki ini orang soleh. Orang soleh. Salah satu ulama di Saudi menceritakan, gitu kan. Saya nggak usah sebutkan namanya. Gitu. Yang jelas, Syekh ini menyampaikan di dalam kasetnya. Dia bilang, saya sempat dengarkan kisah ini. Teman saya ini orangnya sangat luar biasa ibadahnya, sangat soleh. Dan saya yakin orang ini dekat dengan Allah SWT karena suka bersedekah. Bahkan kebiasaan dia, kalau lagi jalan dia bilang sama saya berdua di mobil, lalu dilihat ada orang asing, bukan orang Saudi yang pakai baju ihram, orang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Indonesia yang pakai ihram mau umrah, diantarin sama dia. Ayo kita antar yuk cari pahala. Dari Jeddah ngantar ke sana 1 jam, kita dapat pahala umrahnya, kita pulang lagi. Kata Syekh ini, luar biasa dia. Tidak pernah lihat orang miskin kecuali pasti mampir, kasih sedekah. Luar biasa ibadahnya. Lamar perempuan, kata Syekh ini kemungkinan memang karena kesolehannya jadi Allah mudahkan. Tapi ternyata sebuah kasus terjadi yang berbeda. Ada kasus terjadi tapi berbeda dengan keadaan yang disangka oleh Syekh dan orang ini. Gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, sebulan setelah berjalan waktu yang akan 3 bulan dia nikah, berarti 2 bulan dari masa pernikahannya, tiba-tiba saja perempuan tersebut batalkan pernikahan. Tanpa sebab. Batal. Ya, ditanya kenapa, pokoknya saya nggak mau. Ada laki-laki lain? Nggak ada, pokoknya saya nggak mau. Orang tuanya, si ayahnya, si perempuan sudah sampai malu kepada keluarga si laki-laki tadi yang melamar. Tanya, nak kenapa? Pokoknya nggak mau, ayah batalin. Ibunya tidak mau, semua keluarganya nggak ada yang mau. Batal, harus batal. Baik, minta maaf, dibatalin pernikahan. Nggak mungkin kita paksa nih. Masih 2 bulan lagi. Kata Syekh ini, 2 bulan itu teman saya setiap hari berdoa. Ya Allah, kembalikan perempuan itu. Ya Allah, saya sudah suka. Ya Allah, merengek sama Allah. Sampai kata Syekh ini, kalau saya dengar doanya, saya juga berdoa. Ya Allah, kabulin, kesian nih. Udah luar biasa gitu. Udah ngerengek sama Allah. Ya Allah, ini perempuan sudah saya suka gitu. Ada orang biasa begitu ya, kalau tidak nikah sama satu perempuan bisa gila katanya. Padahal ini salah, sebenarnya nggak boleh ya. Nggak mau ya sudah, tinggalin, cari yang lain. Gitu. Tapi yang jelas seperti itulah. Kata Syekh, saya juga berdoa, ya Allah berikan, kesian nih teman saya. Ternyata Allah belum kasih. Gitu. Sampai 2 bulan dia non-stop berdoa. Kalau naik mobil, ya Allah mudahin, tuh doain ya saya supaya perempuan itu mau. Dibalik terus, kasusnya selalu itu doanya. Subhanallah, dia bilang 2 bulan kemudian, di masa hari H pernikahan yang sudah dibatalkan itu, memang si perempuan ini rupanya tunggu tanggal hari H itu, supaya tidak mempermalukan keluarganya. Setelah lewat tanggal hari H, orang semua sudah tahu memang betul pernikahannya batal. Ada laki-laki lain melamar, diterima, menikah. Seketika menikah. Si laki-laki pertama ini sudah tahu jadi istrinya orang, ya sudah. Dia berhenti berdoa gitu kan. Kata Syekh ini yang menyampaikan kisah ini, dia mengatakan, saya baru tahu kasih sayangnya Allah luar biasa pada teman saya, justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Awalnya kita bertanya-tanya nih, kok bisa orang soleh ini nggak dikabulin sama Allah? Padahal wanita ini dia suka sekali gitu kan. Harapan dia sudah melamar, diterima. Ternyata perempuan ini teman-teman sekalian dalam kisah yang nyata, payudara sebelah kanan ada kena kanker ganas dan harus dipotong. 1 bulan menikah tanpa payudara sebelah kanan. Bulan kedua menikah, bulan keduanya dari pernikahan, kanker ganas tersebut menyebar, harus dipotong payudara sebelah kiri. 2 bulan pernikahan tidak ada payudara. Bulan ketiga, perempuan ini ditemukan ada urat saraf yang terjepit di otak belakangnya, berpengaruh sampai kepada matanya buta. Bulan ketiga. Bulan keempat, perempuan ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Kata Syekh, demi Allah, saya baru tahu bagaimana sayangnya Allah sama teman saya. Kalau dia menikahi wanita tersebut dari awal, demi Allah dia cuma jadi susternya saja. Dia cuma jadi pelayannya perempuan itu. Tidak ada kenikmatan pernikahan. Jadi kan? Maka dia akan mengurus perempuan tersebut. Dan Allah dengan caranya teman-teman sekalian membatalkan pernikahan. Dan akhirnya memudahkan dia menikah dengan seorang wanita. Yang wanita itu hanya berkhidmat sama dia sampai sekarang.